Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita mulai doa pagi kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau menjadikan kami indah, kami sempurna di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami ingin mempersembahkan hidup kami Tuhan. Kami ingin beribadah, kami ingin berdoa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami mau menjadi garam dan terang dunia. Kami mau berdampak bagi kerajaan Allah. Bapa, terima kasih. Kami mau Tuhan hidup kami berguna bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus, jadikan kami indah, jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.
sekali lagi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Oh, Engkau Tuhan yang menjadikan kami berharga. Kami menyembah, kami meninggikan-Mu, kami angkat suara kami memuji nama-Mu. Kau jadikan indah, sungguh berharga, sungguh mulia, Yesus, Yesus. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tak bercela. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur. Hadirat-Mu mengalir, tercurah bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, jadikan kami seperti-Mu, kami mau seperti-Mu. Terima kasih, Engkau Tuhan yang memperhatikan setiap langkah kami. Kami mau Tuhan menyenangkan-Mu. Oh, ya karamaya lalalala lalalala basuna, ikanamaya nananamu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
bagaikan bencana, siap dibantu. Belah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, bila hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, angkat kedua tangan, katakan, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, haleluya. Kami mau bersama-sama belajar firman-Mu Tuhan, sebab kami mau seperti-Mu. Engkau telah menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Kami membiarkan sebebas-bebasnya Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal yang kelima. Kita masih lanjutkan Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-13. Haleluya. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dan seterusnya. Di sini dijudul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kita tahu apa itu garam, kita tahu apa itu terang, ya. Oke. Kita baca sama-sama ayat ke-13, 23. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di sini kita mengetahui bahwa garam itu begitu penting dalam kehidupan kita. Bahkan kalau orang itu kekurangan garam bisa bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, darahnya bisa tidak mengalir dalam tubuhnya.
metabolismenya akan terganggu, bahkan dia bisa mengalami gangguan dan kerusakan organ kalau dia kekurangan garam. Salah satunya jika bahaya kekurangan garam adalah paru-parunya. Nah, saya pelajari bagaimana garam ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat. Ada sejuta manfaat di dalam kandungan garam. Dari dahulu, ya, orang-orang sudah memakai yang namanya garam ini, Bapak Ibu Saudara. Garam, Yesus berkata, kalau garam, kamu adalah garam bagi dunia ini. Kalau kita mengabaikan hal ini, ya, bahwa kita adalah memberikan rasa buat dunia ini, ya, kita kehilangan makna dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Garam itu begitu penting supaya apa? Supaya kita bisa memberikan rasa. Setiap masakan yang tidak ada rasa garamnya akan menjadi hambar. Saya ingat bagaimana mbah saya, ya, mbah saya itu waktu itu umur 80-an tahun, dan beliau di akhir masa hidupnya terkena hipertensi dan tidak boleh memakan yang namanya asin-asin. Jadi semua sayur-sayurnya itu pakai gula. Saya sempat menyicipi sayur beningnya pakai gula, dimakan gitu pakai nasi. Ya awalnya oke aja, ya oke aja. Tapi hari kedua ini kayaknya ada yang aneh. Karena dia harus pakai gula, nggak boleh pakai garam. Sebab tensinya sampai 250, 270 gitu ya. Tinggi sekali, sangat-sangat tinggi. Minimal tensinya 190. Wow, ini apa namanya? Sangat tinggi sekali. Dan waktu itu beliau masih hidup dan saya masih kuliah. Mbah saya bilang, Mbah nggak boleh minum. Mbah Putri ya, Mbah Putri. Jadi Mbah Putri, yang mbah wanita, maksudnya oma dari pihak papa saya. Ini nggak boleh pakai garam, harus pakai gula. Dan dia berkata, dia terpaksa memakan itu. Aneh rasanya. Ya, dia terpaksa memakan makanannya. Dia udah nggak mau lagi makan. Waduh, sedih rasanya. Ya, saya membayangkan bagaimana mbah saya itu memakan sayurnya waktu itu. Wah, sungguh ya nggak enak, Bapak Saudara. Ada di sini yang mau seminggu aja buat sayur bening pakai gula aja tanpa garam? Ada? Ya, sehebat-hebatnya Anda masak, gula itu hanya sebagai penyedap tambahan. Yang utamanya pasti garam. Betul enggak? Ya, aneh rasanya. Ternyata garam itu, ya, membuat kita, wah ini baru masakan ini. Nah gitu ya. Garam itu penting. Kalau garam itu menjadi tawar, apakah mungkin diasinkan kembali? Kan begitu pertanyaannya. Nggak ada gunanya lagi. Selain dibuang dan diinjak orang. Ya, zaman dulu, zamannya Yesus itu katanya nih ya, garam itu pakai seperti batu. Sebuah bongkahan batu. Ya, bukan yang bubuk. Ya, zamannya Yesus itu ada 2000 tahun yang lalu lah kira-kira. Nah, ketika makanan itu ada, batu itu dicelupkan. Itu batu garam. Itu memberikan rasa asin. Itu. Nah, kalau batu itu menjadi tawar, pasti akan dibuang. Ya, saya pernah mendapatkan informasi seperti itu dari kakak rohani saya. Nah, kalau itu memang benar, garam itu sebuah batu, dan ketika garamnya habis, rasa garamnya habis, ya pasti akan dibuang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara masak sayur atau masak makanan,
pakai batu yang tawar dimasukin. Enggak ya? Iya kan? Sehebat-hebatnya Ibu Sainah masak ya, Bu Sainah Sirait ini, sehebat-hebatnya dia masak ikan itu sampai enak sekali, nggak ada dia masukin batu. Ya pasti masukin bumbu-bumbu, termasuk garam yang utama di situ. Paling kalau mau kasih gula ya secukupnya, betul nggak sih Bu? Iya kan? Kalau mau kasih gula gitu loh. Biasa kan gula kan pengganti apa, Vitsin ya, MSG, pengganti MSG gitu ya. Oh ini begini-begini saya bisa masak Bapak Ibu Saudara ya. Iya, ya minimal masak air lah. Ya, jadi kalau garam itu nggak ada rasanya lagi, pasti akan diinjak orang. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa menjadi garam bagi dunia ini kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan? Dalam firman Allah, kita harus membaca firman ini ya setiap hari. Nggak bisa enggak. Firman sangat penting bagi setiap hidup kita. Ketika kita membaca firman, kita sedang mengisi hidup kita dan kita siap untuk menjadi terang dan garam. Kamu adalah terang, ayat 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya ulangi lagi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Atau ya kalau kita menyalakan apa tuh namanya, obor ya, atau pelita lagi mati lampu misalnya, kan nggak mungkin kita letakkan di bawah sesuatu. Pasti harus di atas supaya bisa menerangi semuanya. Ya. Nah, saya bacakan ini ayat 14 ya. Oh, ayat 15 ya. Di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya betul. Demikian ayat 16, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lihat di sini, ketika kita menjadi terang, semua perbuatan kita transparan. Semua apa yang kita lakukan ya transparan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, perbuatan-perbuatan kita tidak akan nampak. Orang akan sebebas-bebasnya termasuk berbuat dosa di dalamnya. Tetapi kalau terang, ya, orang pasti masih enggan dan sangat enggan untuk melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu kita perlu hidup di dalam terang supaya menyinari, semua orang melihat perbuatan kita. Ada banyak orang-orang yang mencintai perbuatan dosa, mereka malah lari kepada kegelapan. Mereka tidak mau hidup di dalam terang karena kelihatan dosanya. Ya. Oleh sebab itu kita perlu tinggal di dalam terang supaya kita aman, supaya kita tidak hidup di dalam celah dan noda. Ketika kita hidup dalam terang, itu membuat kita terjaga dari semua perbuatan dosa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti ingin hidup di dalam terang. Ya, kalau engkau merasakan ada rasanya kebosanan, ada rasanya burnout, ada rasanya lelah, ya, hidup di dalam kegelapan, berlarilah kepada terang yang ajaib. Yesus adalah terang, kita pun anak-anak terang, ya. Terang terus terang. Ya, saya ingin bacakan di versi yang lain. Ayat ke-15 ya, ini versi yang lain. Janganlah terang itu kalian sembunyikan, melainkan biarkanlah terang itu bercahaya bagi semua orang. Biarlah semua orang melihat kalian berbuat baik,
sehingga mereka akan memuji Bapa kalian yang di sorga. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat kebenaran, ingatlah bahwa kita awalnya adalah, Tuhan bilang kita nih garam. Ya, jangan sampai ketika kita hidup dalam terang, perbuatan baik kita memang nampak, tetapi jangan sampai fokus kita teralihkan, supaya kita bukan mencari pujian manusia, tetapi mencari kemuliaan Allah. Amin. Ya, karena ada banyak awalnya saya melihat anak-anak rohani saya, wow, ini berbuat baik nih, bagus. Ya, dari dulu sampai sekarang berbuat baik nih. Tapi ujung-ujungnya dia ingin mendapatkan pujian dari pemimpinnya, dia ingin mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya bahwa dia hebat, dia berprestasi, ya. Sesekali oke lah, tapi kalau keterusan jangan sampai, supaya kedaginganmu tidak menguasai hidupmu. Ketika engkau tidak dipuji, engkau akan memberontak, engkau akan keluar, engkau akan melakukan yang tidak pantas. Ya, ketika engkau tidak dihargai, engkau akan mencari penghargaan di luar sana. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Sebaiknya apapun yang kita perbuat, jauh dari ingin dipuji, jauh dari ingin dielu-elukan. Biarlah Tuhan, ya, yang dielu-elukan lewat hidup kita. Pasti Tuhan akan memberikan upah, sebab kita adalah terang. Dia tahu mana anaknya, ya, dia tahu mana hamba-hambanya yang setia. Dia tahu ketika kita sudah menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu, jangan terlalu dipusingkan ketika Anda ingin berbuat sesuatu, tetapi ingin juga dipuji. Jangan seperti itu. Belajar saja, berbuat baik. Ya, ada orang yang memerlukan pertolongan di jalan, ya kan? Berikan itu, ya. Hanya memang harus hati-hati ya kalau malam-malam, karena ini di Kalimantan yang lain juga terkenal kalau ada yang seperti itu di tempat sepi, hati-hati. Ya, kita khawatirnya begal. Ya, oleh sebab itu kita perlu minta hikmat, ya kan? Jadi ketika itu di jalan raya, orang-orang ada di situ dan dia memerlukan pertolongan, ya kita coba menolong Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi ya kalau ada sesuatu yang kita punya, kita bisa berbagi, ya kan, sesuai dengan kerelaan hati kita, jangan dengan paksaan. Apalagi menuruti kata orang tua, perintah orang tua, tentunya yang sesuai firman. Kalau perintah orang tua tidak sesuai firman, ya jangan dituruti. Contohnya apa? Saya ajarin tuh sama anak-anak rohani saya. Kalau kalian disuruh, ya, nak, belikan bapak atau ibu loh, ada loh, belikan bapak atau ibu ini rokok dulu ke depan. Saya bilang, udah, itu pertama dan terakhirnya kamu begitu. Sebaiknya jangan, itu artinya kamu sedang mendukung orang tuamu untuk jatuh dalam dosa. Saya udah bilang sama mereka, edukasi dulu. Pak, Bu, mohon maaf, untuk perintah yang lain, menyuci piring, untuk membereskan rumah, saya mau. Tetapi kalau memberikan bapak atau ibu minuman keras, rokok, pasangin togel, judi, mohon maaf, saya tidak mau. Ya, itu saya sudah ajarkan kepada anak-anak rohani saya. Jangan. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang di sini, yang di YouTube, saya harap engkau tidak menjebak anakmu jatuh di dalam dosa. Pesan saya, kalau engkau dalam tanda kutip terpaksa berbuat dosa, jangan ajak orang lain untuk berdosa juga. Kasihan mereka, supaya hukumanmu tidak berat. Loh, diperhitungkan loh itu. Ya, jangan ajak orang lain untuk berdosa. Kalau engkau harus berbuat dosa, ya, jatuh aja sendiri. Jangan ajak orang lain. Kasihan. Sebab nanti Tuhan, tuh Pak Sumerman udah, ini nih, ya. Sebab firman Allah berkata, lebih baik batu kilangan
pakaikan ke leher orang tersebut kalau orang tersebut menyesatkan salah satu anak yang aku kasihi. Dari hal seperti ini engkau harus tahu bahwa itu pun tidak boleh. Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube juga, ya, jangan suruh anakmu, nak pasang togel dulu di depan, nak 10.000. Jangan. Bapak mimpi, nak, nomor platnya itu gembala kita, pasang dulu ya 1670 CE. Aduh, hai parah nih. Ya. Aduh, ya. Jangan ya. Jangan seperti itu. Ingatlah, memang Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita awalnya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, kita sudah lahir baru, kita dibaptis Islam, kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita ini adalah garam dan terang dunia. Sampai kapan kita akan hidup dalam berdosa? Apakah tunggu kita sakit? Terkadang saya ini memikirkan kenapa orang-orang kok sulit sekali berubah. Ya, Pak Gilbert Lumendong bilang makin zaman ya, makin ke sana orang-orang makin banyak pakai jimat. Orang Kristen loh makin banyak pakai jimat. Itu kata Pak Gilbert menurut survei beliau. Kemarin beliau ada berbicara di sidang sinode ke-17, ya kan? Wah, kaget saya. Selevel beliau tahu loh. Ya, makin hari orang Kristen makin banyak pakai jimat. Kalau sebab itu, dia juga merasa heran. Ya, kami juga merasa heran. Oh, kenapa ya? Saya juga merasa, oh Tuhan, kenapa? Tapi ada satu hamba Tuhan berkata, kalau orang tersebut tidak mau berubah, hampir-hampir mati pun dia tidak mau berubah, kemungkinan besar dia ditetapkan Allah untuk binasa. Pelajari dari Fir'aun. Ketika Fir'aun, Tuhan buat hatinya keras untuk melepaskan bangsa Israel. Wih, memang untuk ditetapkan untuk binasa karena hatinya memang sudah keras. Dan itu dari keturunan iblis. Saya kadang-kadang mikir, oh Tuhan, jauhlah itu daripada jemaat kami. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara, supaya kita sadari ini, bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Ya, kita bukan pengikut-pengikut dunia ini. Memang kita masih tinggal di dunia ini. Itulah pertentangan dan sedikit ironisnya kita. Namun disitulah kita mengerti panggilan kita. Supaya kita tahu mana yang berasal dari dunia, mana yang berasal dari atas. Oleh sebab itu saya ingin tegaskan lagi kepada Bapak Ibu Saudara, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang bagi dunia. Terang tidak mungkin orang turunkan di bawah. Bapak Ibu Saudara punya lampu, ya, lampunya apakah taruh di bawah semua? Enggak ya, semua di atas tuh. Iya kan? Tuh Bu Esther juga terang di atasnya. Ya. Semuanya lampunya di atas. Terang itu di atas. Ya kan? Nggak ada terang itu yang di bawah. Nanti tamu datang ke rumah kita. Wih Pak, kok lampunya di bawah? Iya, saya mau tampil beda. Yang ada mereka silau. Dan tamu-tamunya nggak akan ke rumah kita lagi. Karena mereka silau dari bawah. Aduh gini ya, harusnya dari atas. Oleh sebab itu percayalah, kalau engkau merasa hidupmu di bawah saat-saat ini, engkau merasa di titik terendahmu hari-hari ini, ingatlah engkau adalah garam yang pasti akan Tuhan pakai, yang pasti akan dicari-cari oleh orang lain. Ya, garam itu ya sangat-sangat bermanfaat walaupun harganya murah. Ya, harganya murah, tapi biarlah itu melambangkan kemurahan hatimu yang mudah didapatkan oleh orang lain. Engkau mudah memberi kebaikan dan engkau adalah terang dunia, dan terang itu tidak akan Tuhan letakkan di bawah. Terang akan Tuhan letakkan di atas. Suatu saat engkau akan diangkat naik oleh Tuhan. Dalam situasi apapun hidupmu, engkau akan mengalami breakthrough. Engkau akan mengalami terobosan dalam hidupmu.
Saat ini engkau sedang dipersiapkan untuk suatu masa. Ingat, jangan berpikir orang lain terus yang memiliki kuasa. Hei, suatu saat engkau akan memiliki kuasa otoritas. Kalau saya boleh katakan, engkau akan berkuasa di dunia ini. Karena apa? Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Enggak mungkin mereka terus. Ada kesempatan untukmu, Tuhan akan angkat engkau naik apabila engkau taat kepada Dia. Persiapkan dirimu. Makanya di gereja kita di Pospei ini, setiap malam kita bangun, setia kita sedang mempersiapkan diri untuk masa tersebut. Jangan sampai engkau abaikan masa itu. Engkau adalah garam yang pasti akan diincar oleh orang lain. Kadang-kadang orang sudah makan masih ditaburi garam. Artinya apa? Orang sangat suka dan sangat perlu garam. Dan garam memiliki 1.000.000 manfaat. 1.000.000 manfaat. Bahkan untuk kesehatan. Dia bisa menyembuhkan. Ya. Untuk apa lagi? Apalagi engkau adalah terang. Suatu ketika Tuhan akan angkat engkau naik. Mungkin terangmu masih redup hari-hari ini. Jangan minder, jangan kecewa, jangan mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran dunia. Walaupun masih beberapa watt, 3 watt kah, 5 watt kah, gak apa-apa, tetap itu menjadi terang. Suatu ketika engkau akan diangkat naik di atas dan menerangi banyak orang. Mungkin terangmu hanya untuk 1 orang hari ini, tapi besok, bulan depan untuk 2 orang, untuk 3 orang, 10 orang, ratusan orang. Lihat gereja kita, mungkin kecil, tapi kita sudah menjadi berkat bagi sekitar 700-an orang di YouTube. Bukankah itu luar biasa? Ya, yuk setia dalam perkara-perkara kecil. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita datang sama Tuhan ya. Sebuah lagu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Nanti dengan rendah hati kami minta kesediaan Bapak Pendeta Sumerman untuk berdoa, juga berdoa syafaat. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Haleluya. Kurala patakara lawa sikiara la pasakara lawa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini, di mana Engkau telah mewujudkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, tidak hanya dalam urapan saja, tetapi dari firman Tuhan yang luar biasa. Kami semakin diperjelas, kami semakin disadari bahwa hidup kami adalah garam dan terang bagi dunia ini. Bapak, terima kasih itu banyak hal Tuhan dari hati ke hati Engkau bicara kepada kami semua, yang memberikan kami semangat, gairah untuk melangkah dan maju terus Tuhan bersama dengan Engkau. Karena bersama dengan Tuhan kami tetap asin, kami tetap menjadi terang, tetap naik dan tidak pernah turun Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk nasihat-Mu, untuk firman yang sangat menghibur, sangat menguatkan kami sebagai Bapa yang sangat baik, amat baik, dan sungguh baik bagi kami. Satu masa kami akan melihat kehidupan kami berada di masa itu, dan kami pun Engkau buat Tuhan hal yang ajaib dan luar biasa yang tidak terduga oleh kami. Generasi-generasi ke depan Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi selama kami bersama dengan Engkau Tuhan, akan menetapkan langkah-langkah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan terobosan demi terobosan terjadi, walaupun hari-hari ini Tuhan kami belum melihat hal itu, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan Tuhan kami akan buat berhasil, sukses dalam segala keadaan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua Tuhan, tidak berlalu begitu saja, dan kami sebagai pribadi yang percaya kami tangkap, kami pegang, kami taruh firman-Mu Tuhan dalam hati kami yang terbaik, agar firman-Mu terus bertumbuh, terus mengelola hidup dan hati kami Tuhan, menjadi sedemikian rupa dan semakin ada dalam perkenanan Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, telah menyampaikan firman Tuhan, telah menjadi penyambung lidah Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus ada di atas hamba-Mu Tuhan, dan senantiasa ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa di surga. Mohon belas kasihan-Mu tetap ada di atas negara kami, sehingga satu ketika kami akan melihat negara kami dipulihkan. Tidak mustahil mungkin tahun-tahun ke depan, tahun 2030, 2035, 2040 dan seterusnya Tuhan, kami akan melihat kegerakan yang terjadi luar biasa. Di negara kami mengalami transformasi yang luar biasa, dipulihkan baik ekonomi, baik infrastrukturnya, baik negara kami, bahkan pemerintahannya Tuhan dalam segala segi dan sektor. Bagi kami percaya Tuhan dengar setiap doa-doa dan syafaat kami selama ini, dan negara kami Tuhan mengalami hidup yang diubahkan, terjadi pertobatan yang luar biasa. Banyak orang datang kepada Kristus, banyak orang merasa jenuh dengan kehidupan yang rutinitas hari-hari ini, baik mengikuti sebuah agamawi dan lain-lain Tuhan. Negara kami benar-benar mengalami dipulihkan Tuhan. Kami menubuatkan Tuhan akan terjadi hal demikian, karena memang itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Anak-anak-Mu hari-hari ini banyak berseru dan berdoa bagi negara kami semua Tuhan, agar mengalami negara kami diubahkan, diperbaharui, dipulihkan, pemerintahan atas sampai kepada pemerintahan bawah, dari tingkat presiden sampai kepada tingkat RT RW itu terjadi secara menyeluruh di negara kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi daerah kami, provinsi Kalimantan Tengah ini Bapak, dan seluruh kabupaten-kabupaten yang ada, bahkan daerah kami pun mengalami impartasi dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih Tuhan, pertobatan secara menyeluruh terjadi bagi daerah kami. Bapak di surga, terjadi kegerakan demi kegerakan iman, kegerakan rohani terjadi, roh Allah melawat daerah kami, sehingga banyak orang mengalami pertobatan. Bahkan negara kami dari sisi ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain pemerintahan yang ada Tuhan, diubahkan, dipulihkan, dan mengalami Tuhan terobosan-terobosan baru bagi daerah kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan serbaguna, gedung serbaguna yang ada di Jalan Geobos. Tuhan juga tolong Tuhan, berkati para tukangnya, sehingga mereka boleh bekerja terus-menerus Tuhan, sehingga pekerjaan pembangunan ini akan selesai tepat pada waktunya. Bapak berkati Tuhan
mereka yang menjadi penyumbang dana, donatur dan lain-lain Tuhan bagi pembangunan ini. Tuhan memberkati mereka, mengembalikan kepada mereka semua Bapa untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk masalah perizinan daripada tempat kegiatan dari di gedung ini. Tuhan buka jalan, mudahkan segala urusan ini Tuhan, sehingga bisa selesai dengan baik Tuhan. Dan kami boleh beribadah dengan rasa tentram, rasa tenang, di mana hadirat Tuhan ada di tempat itu. Berkati Tuhan adik kami Robi juga Tuhan, yang juga Tuhan pakai untuk membangun gedung ini Tuhan. Pakai dan urapi secara khusus berkat yang berkelimpahan turun di atas keluarga ini, sehingga mereka semakin naik dan tidak pernah turun Tuhan. Bapa, demikian pula Tuhan kami berdoa bagi anak-anak jemaat yang sedang diproses, sedang mengalami pembentukan dan pemuridan hari-hari ini Tuhan, terutama baik di jemaat kami di tempat ini di GBI Pelita maupun di Pos PI Choir Palangkaraya. Terus Tuhan kerjakan kepada mereka semua dan beri mereka hati yang tekun, hati yang setia, hati yang direndahkan di hadapan Tuhan, yang selalu mau Tuhan dibentuk, selalu mau diproses, selalu mau dimuridkan Tuhan. Dan Engkau bekerja dengan di dalam hati mereka semua, dan jadilah mereka semua Tuhan murid yang terus mengikutimu, berjalan kemanapun Tuhan mau, sehingga satu ketika kelak kami akan melihat Tuhan proses ini akan terjadi dan mereka melewatinya dengan penuh kemenangan. Kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka semua dipakai baik Tuhan secara duniawi maupun hal yang rohani Tuhan terjadi. Anak-anak muda boleh berhasil dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ayo berdoa untuk sidang jemaat yang ada di Jom ini Tuhan, baik itu yang ada di Papua, Surabaya, baik di Banjarmasin, baik Palangkaraya, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, yang bersama-sama kami dengan Jom ini Tuhan. Mungkin mereka membawa masalah, pergumulan, persoalan ataupun sakit penyakit, masalah ekonomi, usaha, bisnis dan lain-lain sebagainya Tuhan, atau masalah anak, suami, istri dan lain-lain sebagainya Tuhan. Engkau melawat mereka semua, tolong mereka Tuhan, bukakan jalan bagi mereka, pulihkan mereka. Kasih-Mu tidak pernah berkurang atas hidup mereka sekalian. Terima kasih kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepadamu Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan seantero hidup kami pada hari ini dengan segala aktivitas kami masing-masing, baik sebagai pegawai negeri, pengusaha, wira swasta, mahasiswa, anak-anak sekolah sebagai murid di sekolah tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini dalam penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang sempurna akan melimpah atas kami hari ini. Dan sungguh Tuhan, kami hidup berkemenangan hari ini semuanya karena Tuhan. Engkau yang akan melindungi, menjaga keluar masuk kami Tuhan hari ini, sehingga kami ada dalam suasana aman, selamat, sentosa dan berbahagia. Kami terbatas dengan setiap doa-doa kami Tuhan, tapi kami percaya Kau berkenan mendengarkannya, dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami untuk mengakhiri doa kami hari ini. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Oke Bapak Ibu Saudara, kita hari ini ada kegiatan, yaitu kita akan komsel pukul 18.30 di base camp. Mari yang di Palangkaraya kita onsite ya, karena ini hanya komsel onsite bukan komsel online. Yang di luar kota ya mungkin kita besok bisa bersama-sama untuk komsel online jam 1 siang besok ya. Hari ini komsel onsite. Oke, itu aja pengumuman hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan semangat setiap hari. Tuhan berkati. Yuk sama-sama kita menyapa. Shalom. Shalom semuanya, berkati. Semuanya Tuhan berkati ya. Saya mundur duluan ya. Saya mundur duluan. Ya Pak, makasih Pak. Tuhan berkati Pak. Berkati semuanya ya. Terima kasih. Oke.
Mana Salam, Oksan? Tuhan Yesus memberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bu Suri. Amin. Selamat Tuhan See you Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas. Kartini, Rawati. Jadi Tambah Tuhan Yesus. Mataji, Ya. Ya selamat sekolah yang sekolah ya. Yang kuliah selamat kuliah. Oke. Daren. Sudah berseragam Daren ya. Sudah Bu, iya. Sudah siap-siap. Bangunkan dia nih. Si Daren tidur. bangun. Belum bangun dia. Tapi kadang-kadang bangun pagi. Saya bangunin dia dulu. Iya. Lambat dia. Daren. Glenn, sekolah juga Glenn. San mana, Caca mana, sama itu Dean. Mana Oksan nih? Daren sekolah Cuk, yuk sekolah. Oksan kemana Oksan nih? Mana dia? Biasanya eksis dia nih. Oh, main Oksannya. Oh main. Mana? Caca masih bobok kan Caca? Kan masih bobok kah? iya masih bobo Caca Bu. Iya. Mana sih Oksan? Mana Oksan? Halo Halo. Daren. Yuk, mencari Oksan. Daren. Yuk. Itu Oksan tuh. Mana Daryl juga mana Daryl? Mandi Daren, mandi Daren. Glenn, salam Glenn. Yuk, salam Glenn. Nah, sudah. Salam Darlin, Glenn. Main apa tuh Oksan tuh? Main gelas. Ya ampun. Daren sudah berseragam ya. Waduh, sama kaosnya ya. Ya Ibu. Tuh. Mau manasin sop dulu. Iya Bu. Oh. Lanjut. Sop dulu buat itu Sarapan. Ya. Goreng telur sendiri dia ini. goreng Kentucky, ayam chicken, nugget. Biasanya cepat bangun dia nih. Kenapa pagi ini melandau? Landau. Iya, karena ini belajar PR-nya banyak. Iya. Ambil aku dapat 100 katanya PR-nya, 20 soal. Tapi Glenn sekolah kah Glenn gitu? Glenn sekolah kah? dadah. Glenn sekolah. Glenn Ya, sekolah. Daren sekolah, Dean juga yang sekolah. Ntar aja dia nih. Semangat ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Kerja, kuliah. Ini pegang ini, pegang. Semangat Pak Daud. Jangan terlalu dekat, jauh-jauh ya. Semangat Bu Saina Sirait. Jeremia semangat. Anak-anak muda semangat. Iya, iya, Jeremia ya. Yo, kuliah. Bangun. Oke semua ya. Tuhan berkati ya. Bye. Bye. Berkati.